Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai supply chain management strategi dan desain. Kemudian global supply chain procurement. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan dan rekan saya nanti akan menjelaskan materi setelah ini, yaitu Albert Marconi Lubis. Untuk supply chain management strategi dan desain yang akan kita bahas, yang pertama adalah supply chain. Kemudian ada supply chain management. Kemudian yang ketiga adalah supply chain going green. Yang keempat adalah information technology. Kemudian yang kelima adalah integrasi rantai pasok. Kemudian yang keenam adalah supply chain management software. Untuk yang pertama adalah supply chain. Di sini rantai pasok atau supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan atau menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir atau dengan kata lain konsumen tingkat akhir. Kemudian kalau rantai pasok di sini jaringan fisiknya berupa perusahaan yang melibatkan atau yang terlibat di dalam memasok bahan baku, kemudian memproduksi barang maupun mengirimkannya ke konsumen tingkat akhir. Kemudian di sini merupakan gambaran dari supply chain. Yang sebelah paling kiri di sini mereka para supplier. Kemudian para supplier di sini akan mengirimkan bahan baku ke ada warehouse, kemudian ada factory. Kemudian ketika barang atau barang produksi ini jadi, maka para perusahaan atau supplier akan mengirimkan barangnya ke distribution center. Nah, kemudian dari distribution center ini mereka akan mengirimkan barang atau produknya ke konsumen tingkat akhir. Kemudian yang kedua ada supply chain management. Apa sih supply chain management? Di sini merupakan serangkaian kegiatan yang diperuntukkan untuk merencanakan, kemudian mengendalikan dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi hingga distribusi produk ke konsumen tingkat akhir, dan dengan cara yang paling efisien dan hemat. Kemudian SCM di sini merupakan usaha yang luas dan kompleks yang bergantung pada setiap mitra dari kelompok hingga produsen dan seterusnya supaya dapat berjalan dengan baik. Kemudian tujuan dari manajemen rantai pasok di sini adalah untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keuntungan kompetitif di pasar. Kemudian untuk menciptakan kebutuhan berbagai upaya, kemudian baik strategi bisnis dan perangkat lunak khusus. Nah, di dalam SCM ini terdapat poin-poin. Yang pertama adalah ketentuan rantai pasok dan persediaan, kemudian ada bullwhip effect, kemudian ada pooling risk. Yang pertama adalah ketentuan rantai pasok dan persediaan. Di sini adalah suatu tujuan utama perusahaan dalam pengelolaan rantai pasoknya adalah untuk mensinkronkan aliran hulu atau bahan masuk, perakitan dan layanan produksi dan distribusi hilir sehingga dapat menanggapi ketidakpastian dalam permintaan pelanggan tanpa menciptakan biaya inventaris yang berlebih atau mahal. Kemudian ada bullwhip effect. Di sini adalah suatu keadaan yang terjadi dalam supply chain di mana perusahaan dan customer mengalami perubahan, baik semakin banyak atau semakin sedikit. Perubahan ini menyebabkan distorsi permintaan di setiap stage supply chain. Nah, distorsi tersebut menimbulkan efek bagi keseluruhan stage supply chain, yaitu permintaan yang tidak akurat. Kemudian ada pooling risk. Pooling risk di sini merupakan konsep atau strategi yang efisien dan menjanjikan untuk memenuhi tantangan dan mengurangi ketidakpastian permintaan yang mendasarinya melalui agresi permintaan. Contohnya, jika permintaan dikumpulkan di berbagai lokasi yang berbeda, maka kemungkinan besar permintaan dari suatu pelanggan akan diimbangi dengan permintaan rendah dari pelanggan lainnya. Baik, selanjutnya adalah supply chain going green. Going green juga disebut sebagai pencapaian berkelanjutan. Telah menjadi salah satu tren baru yang paling terlihat di dalam operasi dan manajemen rantai pasok. Dengan penerapan prinsip dasar dari Green Supply Chain Management, perusahaan akan melakukan pengukuran apabila ada hal yang tidak sesuai dengan
yang tidak sesuai, maka akan diadakan perbaikan secara terus-menerus sehingga tujuan target dapat dipenuhi. Pada konsep Green Supply Chain Management ini mengacu pada perspektif lingkungan, yaitu bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mengurangi limbah dan dampak lingkungan yang akan terjadi akibat kegiatan rantai pasok dalam agroindustri. Kemudian dengan menjaga lingkungan tentunya akan menghasilkan keberlanjutan kegiatan rantai pasok di masa yang akan datang. Kemudian ada Sustainability and Quality Management. Di sini banyak perusahaan sudah memiliki program peningkatan kualitas yang mengharuskan pemasok mematuhi tujuan peningkatan berkelanjutan untuk menghilangkan produk yang dikembalikan sehingga mengurangi limbah. Fokus manajemen mutu yang mengurangi limbah dapat bekerja untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Kemudian ada informasi teknologi dari supply chain enabler. Di sini adalah informasi adalah penghubung antara semua proses rantai pasok dan anggota. Komputer dan teknologi informasi memungkinkan komunikasi secara real time di seluruh rantai pasok. Teknologi yang memungkinkan aliran efisien produk dan layanan melalui rantai pasok disebut sebagai enabler. Kemudian teknologi informasi telah menjadi enabler yang paling penting manajemen rantai pasok yang efektif. Nah, di sini ada teknologi informasi yang dapat digunakan di dalam supply chain management. Yang paling kanan dan atasnya ada EDI, kemudian ada radio frequency identification, kemudian ada barcode, kemudian ada internet. Yang akan saya jelaskan di sini electronic business. Electronic business di sini menggantikan fisik dengan yang elektronik. Dalam e-bisnis, transaksi rantai pasokan dilakukan melalui berbagai media elektronik. Kemudian yang tadi ada EDI atau Electronic Data Integration. Di sini pertukaran dokumen bisnis dari komputer ke komputer dalam bentuk format standar. EDI menghubungkan anggota rantai pasok secara bersamaan untuk pemrosesan pesanan, akuntansi dan produksi distribusi. Yang ketiga ada barcode. Di sini kode batang berisi informasi tentang item, informasi penting kepada anggota rantai supply atau rantai supplier mereka tentang lokasi item dalam persediaan di dalam persediaan. Kemudian ada RFID. Dengan adanya RFID di sini gerakan perpindahan objek di sepanjang rantai pasok dapat dilacak atau objek dapat dilacak keberadaan. Yang kelima di sini adalah internet. Melalui internet bisnis dapat berkomunikasi dengan pelanggan dan bisnis lainnya dalam rantai pasok di mana saja secara real time. Kemudian ada yang keenam adalah BTO. Di sini build to order adalah metode produksi di mana produk dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan. Kemudian ada integrasi rantai pasok. Di sini adalah salah satu kunci untuk memiliki rantai pasokan yang sukses dan efisien adalah dengan mendapatkan berbagai anggota rantai pasok untuk berkolaborasi secara bekerja secara bersama, yaitu untuk mendapatkan in-sync. Level koordinasi ini disebut sebagai integrasi rantai pasok. Teknologi informasi adalah elemen kunci di dalam mencapai integrasi rantai pasok melalui bidang-bidang informasi, pencapaian kolaboratif, kemudian ada pekerjaan aliran koordinasi, kemudian ada dan adopsi model teknologi baru. Kemudian berbagai informasi mencakup data apapun yang berguna bagi anggota rantai pasok, seperti data permintaan, stok persediaan, kemudian ada jadwal produksi dan pengiriman, apapun yang bisa membantu ataupun data apapun yang bisa membantu anggota rantai pasok dalam meningkatkan kinerjanya. Kemudian ada perencanaan kolaboratif, peramalan dan pengembalian. Di sini perencanaan kolaboratif, peramalan dan pengisian ulang atau
CPFR adalah proses untuk dua atau lebih perusahaan di dalam rantai pasok untuk menyinkronkan permintaan individu untuk mengembangkan rencana tunggal dan memenuhi permintaan pelanggan. Dengan CPFR ini para pihak secara elektronik menukar serangkaian komitmen secara tertulis dan data pendukung untuk mencangkup tren penjualan masa lalu dan data titik penjualan, kemudian ada inventaris langsung, kemudian ada promosi terjadwal dan perkiraan. Kemudian hal ini memungkinkan peserta atau anggota rantai pasok untuk mengkoordinasikan perakiraan bersama dengan berkonsentrasi pada perbedaan dalam angka perkiraan. Kemudian ada SCM software. Di sini Enterprise Resource Planning adalah perangkat lunak yang membantu mengintegrasikan komponen-komponen suatu perusahaan termasuk sebagian besar proses rantai pasokan dengan berbagi dan mengatur informasi dan data di antara anggota rantai pasok. Kemudian ada studi kasus yang akan kita bahas, yaitu Cimory. Supply chain management dari Cimory di sini adalah perusahaan Cimory mengembangkan sistem rantai pasok berkelanjutan yang menerapkan sistem aktif bonus voucher berbagai praktek bagi para peternak susu sapi yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas susu sapinya agar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan begitu, peternak susu sapi akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi standar karena ada target untuk dicapai agar mendapatkan bonus. Kemudian perusahaan Cimory di sini juga mampu menerapkan circular supply chain atau closed loop supply chain untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah rantai pasoknya melalui peternak susu yang menjadi mitranya hingga industri pengelolaan yang dikembangkannya. Kemudian ada identifikasi supplier. Di sini susu segar yang didapat oleh perusahaan Cimory biasanya dari peternak sapi dikelola perusahaan Cimory sendiri, jadi kualitas dari sapi-sapinya juga terjaga. Kemudian untuk gula, perisa buah dan bakteri probiotik, bakteri asam laknat, perusahaan Cimory di sini mendapatkannya dengan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Cimory itu sendiri, sehingga harga yang didapatkan lebih murah serta kualitasnya tidak diragukan lagi. Kemudian karena perusahaan di sini bekerja sama, karena perusahaan yang bekerja sama adalah perusahaan yang terbaik di bidangnya. Nah, di sini ada urutan supply chain yang dilakukan oleh Cimory. Susu, kemudian bahan baku lainnya, perusahaan, kemudian akan dipasok ke perusahaan atau ke Cimory, kemudian akan didistribusikan ke swalayan, toko, restoran, sehingga produk mereka sampai ke tangan konsumen tingkat akhir. Baik, selanjutnya yaitu cara membangun hubungan yang kuat dengan pemasok. Yang pertama, membangun komitmen untuk saling percaya dari perusahaan Cimory dengan pemasok maupun sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah sistem bagi hasil dan keuntungan yang adil. Kemudian yang ketiga ada tetap jaga komunikasi baik dan saling terbuka. Kemudian yang keempat, jika ada hal yang kurang menguntungkan, harus segera membicarakan dengan baik dan menerima saran atau menghargai pendapat. Demikian yang dapat saya terangkan mengenai supply chain management strategi dan desain. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya